Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita melanjutkan kembali pelajaran kita mengenai keutamaan ilmu dan para pemiliknya, dari risalah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita akan memasuki poin yang kelima mengenai tauqirul ulama wal istifadatu min ilmihim, menghormati al ulama dan mengambil pelajaran dari ilmu mereka. Ini adalah perkara yang penting bagi setiap orang-orang yang menginginkan ilmu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebelumnya ada 4 perkara yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Pertama, al-ikhlas. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu. Yang keempat yaitu menyampaikan dan mengajarkan ilmu. Kemudian yang kelima, sebagai kelanjutan daripada keberkatan ilmu, para penuntut ilmu diajarkan untuk menghormati al-ulama dan mengambil pelajaran dari ilmu mereka. Artinya bahwa para penuntut ilmu tidak bisa berdiri sendiri tanpa al-ulama. Tatkala mereka berdiri sendiri tanpa al-ulama, niscaya ini akan menyesatkan mereka. Ya.
karena mereka akan bertarung di dalam lautan ilmu yang sedemikian luas tanpa bimbingan dan tanpa arahan. Ini akan menyesatkan. Ini akan membuat seseorang sampai kepada jalan yang jauh daripada al-haq. Oleh karena itu, tatkala para ulama sebagai penyampai ilmu, sebagai pengajar ilmu, maka hendaklah ditunaikan hak mereka. Hak mereka yaitu hendaknya kita menghormati al-ulama dan mengambil pelajaran daripada ilmu mereka. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, al-khamis tawqirul ulama'i wal istifadatu min ilmihim, menghormati al-ulama dan mengambil pelajaran daripada ilmu mereka. Minal muta'ayyani ala talibil ilmi ay yahfadha lisanahu minal kalami illa bi khair. Termasuk perkara yang harus ditunaikan oleh penuntut ilmu, bahwa hendaklah dia menjaga lisannya dari berbicara kecuali dengan kebaikan, termasuk terhadap para ulamanya. Hendaknya para penuntut ilmu itu sangat menjaga lisan mereka agar jangan sampai mengucapkan kata-kata yang melecehkan al-ulama. Karena yang demikian itu membahayakan kepada diri mereka sendiri. Jikalau seandainya seorang penuntut ilmu tidak lagi menghormati al-ulama, maka keberkatan ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak menghormati al-ulama berarti dia bukan orang yang utama, berarti dia bukan orang yang mulia, berarti dia bukan orang yang terhormat, sehingga dia tidak pantas mengemban ilmu. Sehingga dikatakan la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhawuh. La ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhawuh. Tidak ada yang mengetahui keutamaan bagi orang yang punya keutamaan kecuali orang-orang yang utama pula. Artinya bahwa orang-orang yang tidak memiliki keutamaan, dia tidak akan mengerti keutamaan orang lain. Bila seorang penuntut ilmu tidak lagi menghormati ulama, berarti dia tidak lagi punya keutamaan. Dia bukan orang yang pantas untuk dihormati, sehingga dia tidak pantas untuk mengemban ilmu. Makanya Allah Jalla wa'ala akan menyesatkannya tatkala dia membenci al-ulama. Tatkala dia membenci al-ulama, syaitan akan bermain-main dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, sehingga dia akan lebih berbaik sangka kepada dirinya sendiri daripada kepada ulama. Sehingga dia lebih membenarkan pendapatnya sendiri daripada pendapatnya ulama. Sehingga dia lebih membenarkan pikirannya daripada apa yang dinyatakan oleh para ulama. Kalau sudah seperti ini, maka dia sudah berada di tepi jurang kehancuran. Sebentar lagi dia akan terperosot dan masuk ke dalam jurang kehancuran itu. Makanya memuliakan al-ulama adalah perkara yang sangat penting. Qala wa ayyuqira al-ulama'a minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan hendaklah dia menghormati al-ulama dari kalangan orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang belakangan. Ulama-ulama masa lampau ataupun ulama-ulama kontemporer.
artinya yang hidup di masanya. Wa yastafidu min ilmihim, dan hendaklah dia mengambil pelajaran daripada ilmu mereka. Janganlah dia merasa congkak sehingga tidak membutuhkan penjelasan al-ulama. Kemudian dia memahami Alkitab was sunnah dengan pemahamannya sendiri. Dan dengan seenaknya dia mengatakan, humur rijal wa nahnu rijal. Para ulama itu laki-laki, kita juga laki-laki. Mereka manusia, kita juga manusia. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Merasa congkak untuk mengambil pelajaran dari ulama. Sehingga dia hanya memahami Alkitab was sunnah dengan pemahamannya sendiri. Ini akan menyesatkan tentunya. Qala wa alla yushghila nafsahu bin nail min al-ulama'i wal hatt min aqdarihim lima fi dzalika min qat'i at-tariqi al-mu'addiyati ila al-istifadati min ilmihim. Dan jangan sampai dia menyibukkan dirinya dengan mencela para ulama dan meruntuhkan nilai-nilai para ulama, karena di dalam yang demikian itu terdapat pemutus jalan yang menyampaikan kepada mengambil pelajaran dari ilmu mereka. Ini yang kita jelaskan tadi. Apabila seorang telah benci kepada al-ulama, maka dia akan terjauhkan dari ilmu. Maka dari siapa dia akan mengambil ilmu? Dari siapa dia akan memahami kebenaran kalau dia telah memutuskan jalan daripada al-ulama? Wa ayyadhkurahum bil jamilil la'iqi bihim. Hendaklah dia menyebutkan mereka dengan keindahan yang layak terhadap mereka. Dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh dengan penghormatan. Qala at-Tahawi fi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Berkata al-Imam at-Tahawi rahimahullah di dalam aqidah ahli sunnati wal jamaah. Qala wa ulama'us salaf minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahli al-khabari wal athar ahli al-fiqh wan nazari la yudhkaruna illa bil jamil. Para ulama salaf, baik dari orang-orang yang telah lampau maupun orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan at-tabi'in, mereka adalah orang-orang yang menguasai riwayat-riwayat dari Nabi. Mereka adalah orang-orang yang menguasai fikih, orang-orang yang memiliki pandangan tajam. La yudhkaruna illa bil jamil. Tidaklah mereka disebutkan kecuali dengan keindahan. Wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Dan barang siapa yang menyebutkan mereka dengan kejelekan, maka berarti dia sudah berada di atas selain jalan yang lurus. Artinya bahwa jalannya tidak lagi lurus, jalannya sudah melenceng, jalannya sudah menyimpang, karena dia mulai berani berbicara tentang kehormatan al-ulama. Ya. Qala wa kalamut Tahawi hadza fihi tawqiru ulama'is salaf mimman ishtahara bil hadits awil fiqh. Ucapan Tahawi ini di dalamnya mengandung penghormatan kepada ulama as-salaf. Ulama as-salaf dari orang-orang yang terkenal dengan hadis maupun fikih. Ya. Seperti Al-Imam Ahmad, ya. Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, ya. Dari a'immatil hadis, atau yang dikenal dengan fikih, ya. Seperti Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan yang lainnya. Qala wa talibul ilmi yu'na bil hadits wal fiqh. Dan para penuntut ilmu
Yang dimaksud adalah ilmu hadis dan ilmu fiqh. Wa yastafidu min muallafatil ulama'i. Hendaklah dia mengambil pelajaran dari karya-karya para ulama, dari karangan-karangan para ulama. Ya. Nah, jangan kemudian mempelajari Al-Quran wal hadits dengan pemahamannya sendiri. Dia membuka mushaf Al-Quran, kemudian dia cocok-cocokkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Dia rumuskan satu kode ayat dengan kode ayat lainnya. Sehingga muncullah istilah-istilah kode etik di dalam Al-Quran. Angka 19, angka sekian, angka sekian. Ya. Yang tidak pernah diperbuat oleh para ulama ussalaf, para ulama masa lampau. Kalau memang itu adalah kebaikan, kalau memang itu adalah kebenaran, maka para ulama kita tidak akan tertinggal di dalamnya. Niscaya mereka akan lebih dahulu memahaminya daripada kita. Ya. Karena ilmu mereka adalah ilmu yang luas, ilmu yang bahkan mereka warisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala wala yaghlu wala yadfu fi ahadin minhum. Janganlah dia berbuat hulu, ya, bersikap yang berlebih-lebihan, dan jangan pula dia bersikap kaku terhadap salah seorang di antara mereka. Ya. Ini dalam menunaikan haknya ulama, tidak berlebih-lebihan, ya, sehingga kita mengikutinya di dalam perkara yang hak ataupun di dalam perkara yang batil, ya, memujinya melampaui batas daripada kedudukannya. Sebagaimana kita tidak boleh berbuat kaku terhadapnya, dengan tidak menghormatinya, tidak menghargainya, tidak memuliakannya, melanggar kehormatannya dan melecehkannya. Maka seorang talibul ilmi min ahli sunnah tidak berlebih-lebihan kepada al-ulama, sebagaimana dia tidak bersikap kaku kepada al-ulama. Beliau terangkan, qala fayakhudhu ma kana indahum min shawabin, maka dia akan mengambil kebenaran yang ada bersama mereka. Wala yutabi'u man hasala minhu khata'un ala khata'ih, dan dia tidak akan mengikuti siapa yang terjadi daripadanya kesalahan di atas kesalahannya itu. Ya. Menghormati ulama bukan berarti kita tidak boleh menyelisihi ulama dalam perkara-perkara yang mereka berada di atas kesalahan. Ya. Khususnya untuk pribadi-pribadi atau orang per orang dari mereka. Karena tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang maksum, ya, yang terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Ya. Masing-masing mereka itu punya kekeliruan, punya kesalahan, punya keganjilan pendapat. Ya. Bagi kita para penuntut ilmu, ya, tatkala kita menghormati ulama bukan berarti kita mengambil semuanya. Ya. Sehingga tidak boleh kita mengikuti kesalahan siapa yang salah dari kalangan ulama tersebut. Ya. Yang harus kita ambil adalah kebenaran yang ada bersama mereka. Ini menghormati ulama. Disinilah bedanya antara ahlus sunnah dengan as-sufiyah. Ahlul tasawuf tatkala mereka mengajarkan ihtiramul asyakh, yang diistilahkan dengan menghormati guru, mereka mengajarkan kepada al-murid untuk taklid, untuk membabi buta di dalam menghormati gurunya. Sampai-sampai murid dilarang untuk bertanya kepada gurunya, karena itu tidak sopan. Tidak sopan sama Pak Kiai. Ya. Pokoknya manut sajalah. Ya. Pak Kiai tidak mungkin mengajarkan kita kesesatan. Ya. Yang disampaikannya pasti benar. Ini ahli tasawuf. Ya.
Sehingga mereka menghormati sang kiai, sang guru, sang syekh atau ulama yang dianggap di kalangan mereka sebagai ulama sedemikian rupa. Ya. Nah, sampai mereka menempatkannya di atas kedudukan yang selayaknya. Ya. Karena semakin menghormatinya mereka, sampai mereka pun menganggap bahwa guru-guru mereka itu, ulama-ulama mereka itu adalah orang-orang suci yang tidak boleh dijamah. Tidak boleh dijamah oleh kritikan, tidak boleh dinisbatkan kepadanya kesalahan dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga sang murid ya manut saja kepada Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai pasti benar. Inilah yang ada di kalangan mereka. Ya, sampai-sampai ya, sang murid tidak berani untuk menatap wajah gurunya. Ya. Bahkan lebih daripada itu, mereka berlomba-lomba untuk mengambil sisa-sisa daripada sang guru. Minumnya, bekas wudhunya, atau apa saja, sarungnya dan sebagainya. Ya. Sampai-sampai mereka bertabarruk dengan kuburan sang guru, ya, dengan harapan bahwa sang guru ini bisa menyelamatkan mereka tatkala mereka datang ke kuburannya, menziarahi kuburannya dan menghormati kuburannya dan meminta di kuburannya. Inilah hulu yang ada di kalangan mereka. Dengan alasan apa? Dengan alasan ihtiramus salihin, menghormati orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Ya. Sehingga sang murid ibarat mayit bagi orang yang memandikannya. Ya. Kita lihat mayit, bagi orang yang memandikan mayit, dia dengan bebas membolak-balikkan mayit itu dengan sekehendaknya. Ya. Terserah yang memandikan. Maka seperti itu murid untuk gurunya di kalangan mereka. Adapun di kalangan ahlus sunnah tidak demikian. Ya. Mereka punya prinsip ihtiramus salihin, ya. Tauqirul ulama, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ulama itu bukan manusia suci yang tidak boleh dijamah dengan kritikan. Ya. Bahkan di kalangan al-ulama sendiri antara satu dengan yang lainnya mereka saling mengkritik, mereka saling meluruskan, mereka saling bantah-membantah dengan adab, ya. Masih dengan sopan santun yang diajarkan oleh Alkitab was Sunnah, ya. Dan diajarkan pula kepada para muridnya untuk tidak taklid kepada mereka, ya. Ma'ruf dari ucapan para ulama kita, ucapan al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Ya. Sebagian mereka menyatakan la tuqalliduni. La tuqalliduni. Jangan kalian taklid kepadaku. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Ada yang mengatakan di antara mereka man wajada qawli yu'aridul kitab was sunnah. Ya. Apabila ada yang mendapatkan ucapanku atau pendapatku berlawanan dengan Alkitab was sunnah, fadrib bihi 'ardhal ha'id, maka lemparkan dia ke arah dinding. Artinya jangan diambil. Nah, demikianlah dari masa lampau sampai saat ini. Ya, para ulama kita tidak pernah mengajarkan taklid, tidak pernah mengajarkan untuk berta'assub kepada mereka, ya, tidak pernah mengajarkan agar kita mengikuti mereka dalam hal yang mereka mungkin tersalah di dalamnya. Ya, dahulu Syekhuna Muqbil rahimahullah mengatakan man qalladani atau man yuqalliduni fahuwa safih. Artinya barang siapa yang taklid kepadaku maka dia adalah orang dungu. Ya. Beliau tidak suka apabila ada muridnya yang taklid kepada beliau. Ya. Nah, sehingga tidak ada sikap hulu. Ya.
apalagi sampai pada tingkat bertabarruk yang merupakan syirik, apalagi meminta di kuburannya setelah dia meninggal yang merupakan syirkun akbar, tidak ada di kalangan ahlus sunnah. Oleh karena itu, ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi kebenaran. Talibul ilmi adalah orang-orang yang paling mengerti bagaimana dia menempatkan diri terhadap al-ulama. Nah, tidak hulu dan tidak jafa, tidak berlebihan dan tidak pula bersikap yang kaku. Nah, qala fayakhudhu ma kana 'indahum min shawabin wa la yutabi'u man hasala minhu khata'un 'ala khata'i. Maka dia akan mengambil kebenaran yang ada bersama mereka dan tidak akan mengikuti kesalahan yang terjadi darinya atas kesalahannya. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Memahami sikap terhadap para ulama ini adalah perkara yang penting, sehingga kita tidak salah kaprah di dalam mensikapi mereka. Jangan sampai kita mengikuti mereka dalam hal yang tidak sepantasnya kita mengikuti mereka, ya. Dan jangan sampai pula kita tidak mengikuti mereka dalam perkara yang sepantasnya kita mengikuti mereka. Baik. Qala Ibnu Asakir rahimahullah. Berkata Ibnu Asakir rahimahullahu taala fi tabyin kadhibil muftari. Berkata Ibnu Asakir rahimahullah di dalam penjelasan mengenai kadhibil muftari, ya, atau dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari, ya, penjelasan mengenai kedustaan orang yang berdusta, Safhah 29 pada halaman yang ke-29. Qala wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardhatih, yang semoga Allah memberi taufik kepada kita dan engkau untuk menuju keridhaannya. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan semoga dia menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang takut kepadanya, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmu'matun. Kata beliau, bahwasanya daging-daging para ulama yang semoga rahmat Allah atas mereka, masmumah, sesuatu yang beracun. Ya. Artinya jangan sampai kita memakan dagingnya ulama. Daging ulama itu sudah ada racunnya. Daging yang beracun. Maksudnya apa ini? Siapa yang paham? Artinya jangan sampai kita menghibahi ulama, ya, membicarakan keaibannya di belakang mereka. Karena perbuatan ghibah itu adalah ibarat orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Kalau yang dighibahi itu ulama, berarti dia makan daging ulama. Ya. Dan ketahuilah anna luhumal ulama masmumah. Ya. Ketahuilah bahwasanya dagingnya para ulama itu telah diracuni. Ya. Artinya barang siapa yang memakannya maka dia akan mati. Ya, maksudnya barang siapa yang menghibahi ulama maka dia akan modar. Karena dia makan daging beracun. Ya. Dia akan menghabisi agamanya dan dirinya. Sebab dengan membenci al-ulama, menghibahi al-ulama, berarti dia telah merusak agamanya sendiri. Naam. Qala wa'adatullahi fi haqqi astari muntaqisihim ma'lumah. Kata beliau rahimahullah, Ibnu Asakir, dan sudah menjadi kebiasaan Allah Jalla wa'ala di dalam menghancurkan tirai-tirai orang-orang yang mencela mereka menjadi perkara yang sudah maklum.
Ya. Artinya perkara yang sudah berlaku di dalam kebiasaan Allah, di mana Allah akan menghancurkan tirai-tirai orang yang mencela ulama. Ya. Kalau kamu mencela ulama, menghina ulama, ya, merendahkan ulama, tunggu waktunya. Ya. Allah akan habisi kamu. Allah akan menyingkap berbagai kejelekan dan kebobrokanmu. Sebab apa? Engkau telah menjatuhkan al-ulama. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan seseorang sesuai dengan amalnya. Tatkala dia merendahkan ulama, maka dia akan direndahkan oleh Allah. Tatkala dia membongkar keaiban ulama, maka dia akan dibongkar oleh Allah. Ya. Apabila kita berbuat ghibah sesama muslim saja tidak boleh. Ya. Bahkan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari-cari keaiban-keaiban saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan membongkar kejelekan dan kebobrokannya. Ini seorang muslim biasa. Bagaimana apabila yang dilakukan itu adalah seorang ulama? Ya. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah terjadi gonjang-ganjing, ya, gosip-gosip, pembicaraan simpang siur, dan yang dibicarakan itu adalah seorang ulama, kita ngeri. Ya, kita takut. Kita hendaknya waspada diri. Kenapa? Karena objek pembicaraannya ini seorang yang mulia di sisi Allah. Ya. Seorang yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Dagingnya telah beracun. Jikalau seandainya kita memakan dagingnya dengan menghibahinya, dengan menjelek-jelekannya, ikut-ikutan membicarakannya di belakangnya, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang mati keracunan karena perbuatan kita itu. Ya. Sementara mereka tidak akan dirugikan sedikit pun, karena para ulama adalah orang-orang yang menjadi wali-wali Allah dan dilindungi oleh Allah. Nah, jadi justru kalau ada pembicaraan-pembicaraan terkait dengan para ulama, ya, ulama fulan, ulama allan, apakah ulama masa lampau atau ulama masa kini, maka hendaknya kita menahan diri. Ya, kalau ada orang yang membicarakannya, kita ingatkan dia. Astaghfirullahalazim, ittaqillah ya akhi. Ya, bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. Yang engkau bicarakan ini adalah seorang ulama, hati-hati kamu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang semestinya kita lakukan. Karena kebiasaan Allah Jalla wa'ala di dalam menghancurkan tirai-tirai orang yang mencela ulama, perkara yang sudah diketahui. Tidak ada orang yang bisa selamat apabila Allah Jalla wa'ala yang telah mengintainya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi i'lamil muwaqqi'in. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam i'lamil muwaqqi'in, Al-Mujallad Ats-Tsalits, Safhah 95 ba'dal mi'atain. Pada jilid yang ketiga halaman 295. Qala ma'rifatu fadli a'immatil islami wa maqadirihim wa huquqihim wa maratibihim. Mengenal keutamaan para imam-imam Islam dan mengenal nilai-nilai mereka, hak-hak mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Wa anna fadlahum wa ilmahum wa nushahum lillahi wa rasulihi la yujibu qabula kulli ma qaluh. Dan bahwasanya kata Ibnul Qayyim, keutamaan mereka, ilmu mereka, kejujuran mereka untuk Allah dan Rasulnya, la yujib, ini semua tidak mengharuskan qabula kulli ma qalu, tidak mengharuskan menerima setiap apa yang mereka ucapkan, setiap apa yang mereka katakan. Ya, artinya tidak boleh kita taklid sama ulama. Ya, di satu sisi kita tidak boleh merendahkannya, melecehkannya, mencelanya, menggibahinya, menjatuhkan kehormatannya.
di sisi yang lain, ya, tatkala kita menghormati keutamaan mereka, bukan berarti kita harus menerima semua ucapan mereka. Dan ucapan Al-Imam Malik rahimahullah yang masih tertanam di dalam benak pikiran kita semuanya, di mana beliau mengatakan, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, illa sahibah hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Apabila sikap kita demikian kepada para ulama, ya, keutamaan dan ilmu mereka serta kejujuran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya tidak mengharuskan kita untuk menerima setiap apa yang mereka katakan. Bagaimana pula dengan yang selain al-ulama atau yang lebih rendah daripada al-ulama? Qayyib qala wa ma waqa'a fi fatawihim min al-masail allati khafiya 'alaihim fiha ma jaa'a bihi ar-rasul faqalu bimablaghi 'ilmihim wal haqqu fi khilafiha la yujib ittiraha aqwalihim jumlatan wa tanaqqusuhum na'am la yujib ittiraha aqwalihim jumlatan wa tanaqqusuhum wal waqi'ata fihim. Kata beliau, apa yang terjadi di dalam fatwa-fatwa mereka dari masalah-masalah yang tersamarkan atas mereka di dalam perkara-perkara itu mengenai ajaran yang dibawa oleh Ar-Rasul, ya, sehingga mereka mengatakan sesuai dengan tingkatan ilmu mereka, sementara al-haq berbeda dengan pendapat-pendapat mereka itu, ya, maka yang demikian tidak mengharuskan membuang ucapan mereka secara keseluruhan. Artinya bahwa kalau ada ulama yang salah dalam salah satu pendapat, ya, dalam salah satu aqwal, bukan berarti semua pendapatnya kita tolak, semua pendapatnya kita buang. Ya. Ini tidak insaf. Ya, kita tidak adil. Yang benar kita harus memisah-misahkan mana yang salah dan mana yang benar. Yang di dalamnya terdapat dalil Alkitab was Sunnah yang dikuatkan dengan qawaid di dalam Islam, maka itulah yang kita ambil. Sedangkan yang menyelisihi itu hendaklah kita tidak tergesa-gesa untuk mengambilnya. Dan apabila zahir menyelisihi Alkitab was Sunnah, maka hendaknya kita tidak mengikuti mereka. Nah, jadi mengikuti ulama, ini perkara yang penting kita ketahui. Mengikuti ulama bukan hanya sekedar yang penting mengikuti ulama. Artinya mengikuti ulama itu berdasarkan Alkitab was Sunnah yang ada pada pendapat mereka, ya. Sehingga tidak benar kalau kita mengatakan, lah ini kan ada ulamanya. Naam, ada ulamanya, tapi apakah pendapat ulama itu benar? Engkau sudah mengetahui apakah pendapat itu berdasarkan Alkitab was Sunnah atau tidak? Karena di sana ada pendapat lain dari kalangan al-ulama berdasarkan Alkitab was Sunnah. Itu. Nah, maka bisa dipisahkan antara orang-orang yang benar-benar mengikuti ulama dengan orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Orang-orang yang mengikuti ulama secara benar, dia mengikuti ulama itu karena ulama itu membawa Alkitab was Sunnah. Di dalam pendapatnya ada dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadits dengan pemahaman salaf, pemahaman as-sahabah. Ya. Nah, adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yaitu tadi, ya, yang penting ada ulamanya. Sementara dia tidak mengerti apakah ulama ini ada dalilnya atau tidak. Ya. Kalau sekedar hanya ada ulamanya, ya gampang sekali. Ya.
nanti kita akan mencari pendapat-pendapat ganjil dari setiap mazhab, dari setiap ulama, kemudian kita ucapkan, kita ambil, kita amalkan. Ketika ada yang menghujat, kita mengatakan kan ada ulamanya. Ini tidak benar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bukan yang penting ada ulamanya, tapi di mana letak dalilnya, bagaimana pemahaman dalilnya. Nah, ini perkara yang sangat penting karena sebagian orang ya, hanya mengandalkan yang penting ada ulamanya, tetapi dia tidak mengetahui apakah ulama itu di atas al-haq atau tidak dalam masalah itu. Dan kalau kita mencari dari masing-masing ulama, dari masing-masing mazhab, ya, pendapat-pendapat nyeleneh, pendapat-pendapat ganjil, pendapat-pendapat yang menyelisihi masyhur, ya, yang menyelisihi pendapat yang maklum di kalangan muslimin, niscaya kita akan mendapatinya. Nah, misalnya kita ingin mencari apakah boleh nikah tanpa wali, ya, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada ulamanya. Kalau kita hanya sekedar mencari ulamanya, apakah orang yang demikian ini kemudian dinyatakan mengikuti ulama? Ya. Kemudian misalnya dalam urusan, ya, bolehnya memandang wanita yang akan dinikahi tanpa busana, apakah ada ulamanya? Ada ulamanya. Apakah kemudian kita menyatakan bahwa orang seperti ini mengikuti ulama tanpa dia mengetahui apakah ini benar atau tidak? Ya. Sehingga dia hanya memperturutkan hawa nafsunya dengan alasan ada ulamanya. Jadi bukan masalah ada ulamanya atau tidak. Ini bukan satu-satunya pegangan. Ya. Kita mengikuti ulama karena ada landasan lain, yaitu Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah. Nah, makanya dinyatakan oleh ahlul ilm, man talabal gharaib tazandaq. Barang siapa yang mencari pendapat-pendapat ganjil, pendapat-pendapat asing dari kalangan para ulama, maka dia akan menjadi seorang yang zindiq. Karena dia akan mengumpulkan pendapat-pendapat aneh dari masing-masing mazhab, dari masing-masing ulama. Dan itu pasti ada. Nah, dan salah satu kebiasaan yang tidak baik bagi seorang penuntut ilmu, suka mengambil pendapat-pendapat ganjil dari ulama agar dia dikenal oleh manusia. Ya. Dikenal dengan apa? Dikenal sebagai orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena dia berhasil menampilkan sesuatu yang beda, berani tampil beda. Ya. Ketika ditanya, dia akan menjawab ada ulamanya. Ya. Bahkan mungkin terkadang dia akan mengatakan dalilnya ini, tapi apakah benar? Ya. Karena ternyata di kalangan para ulama yang lain, mereka tidak sepakat dengan ulama yang dia ikuti. Dan ternyata pula ulama yang dia ikuti itu ganjil, berpendapat yang asing dalam masalah itu dari ulama-ulama yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, mengikuti ulama adalah mengikuti kebenaran yang ada dalam pendapat mereka, bukan mengikuti pribadi-pribadi mereka. Barakallahu fikum. Naam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.